Mana? Yang prosedur audit bank yang nomor 1 itu indeksnya nggak diisi CC1 sama CC2 nggak? Soalnya di kertas kerja tahun lalu itu pakai itu. Nomor 1 kasih CC1, CC2. Kalau di kertas kerja Oh, tahun lalu gitu sih. oh iya bisa sih kayaknya soalnya. Ntar ya aku share screen yang tadi ya. Ntar ya guys. Mana sih tadi buku 2? Soalnya kalau di sini emang bawahnya dia tuh CC1, CC2 sih. Karena ini. Berarti bener Bunti. Jadi kayak CC1 sama CC2. Oke, terima kasih Bunti. Oke. Terus habis itu nah udah lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, ini tuh kalau kemarin aku tanya, itu kan emang ada bank CAB kan. Bank CAB kan itu nggak buat apa-apa. Yang dipakai buat buat operasional tuh cuma bank Mandi sama bank Bini. Mana ya datanya, bentar ya guys, aku cariin halamannya. Kayaknya kamu itu deh, apa namanya, share screen-nya, pas Gimana nanti tuh kamu caranya klik guys? share screen itu diklik screen, jangan kamu pilih yang misal buku 2 doang atau apa gitu. Jadi kamu klik screen, nanti semua layar kelihatan gitu. Jadi kamu nggak harus close. Mana tahu BTW aku tuh nggak tahu ya pilihannya. Pilihannya Kalau apa ya? Oh kamu kan iya. ngeklik, nah, Gila keren banget. Mantap. Ini kelihatan. Gila sih keren banget. Ya Allah maaf ya aku baru tahu. Bapak. Nah, nah, terus tadi kan ya Allah maaf ya teman-teman. Udah minta maaf berapa Share. kali? Ya Allah maaf ya ini kayak debut pertama kali. Windows Nah, ini kan kanan yang kiri. CAB. Apa? Gimana? Kelihatan nggak? Klik Windows terus kiri. Lanjut. Kelihatan Rata nggak tuh itu. ini? Biar rata. Biar apa? Biar rata katanya. Windows terus kiri di keyboard. Yoi. Gimana caranya? Aku nggak tahu. Tahan Windows terus ini loh kiri yang buat ngegame itu loh, arah kanan kiri. Aku mana tahu. Aku mana tahu. Ya Aduh udah nggak maaf ya apa-apa, kayak. salah. Maaf ya, sumpah ya Allah. Nah gini aja ya guys kayak. Nah kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Oke, sip. Nah terus yang tadi kan nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan. Nah ini kan kita tahu kalau yang bank CAB itu nggak ada transaksi untuk dengan rekening lain selama bulan tersebut. Nah berarti kita tahu kalau CAB itu kayak nganggur gitu loh, makanya kita nanti nyaranin ke PT-PT-nya itu buat bank CAB-nya mending didepositokan kayak Citibank ini kan ini kita depositokan kan biar dapat bunga yang lebih tinggi. Nah, habis itu nomor 9 periksa pendebitan dan penkreditan yang ada dalam jurnal dan dibuat
ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal sebagai berikut. Lakukan vouching bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Pokoknya kalau yang kayak bukti kas masuk, bukti kas keluar, yang yang atas transaksinya itu tuh pasti ada di TOC 2 sama TOC 4. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus habis itu lakukan uji penerimaan dalam buku Cegiro. Nah, ini kalau uji penerimaan itu di TOC 2, terus kalau yang nomor 3 itu pengeluaran itu di TOC 4. Terus habis itu, apakah ada hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal yang perlu diberikan dan saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen. Itu kita centang. Terus buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner, itu nanti ada di kertas kerja C. Habis itu, investasi jangka pendek, itu yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek yang nanti ada di kertas kerja C. Terus habis itu lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Nah, ini kita nggak ada datanya kalau ada investasi yang dipegang pihak lain, makanya kita strip. Habis itu, yang ketiga, minta catatan kurs harga pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Itu kita nggak ada saham, kita adanya deposito, dan itu tadi yang di Citibank ini. Terus habis itu, nomor 4, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang. Setahu tuh ini udah ada di checking-nya. Habis itu lanjut ke lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Nah, ini tuh aku agak bingung sebenarnya karena kalau verifikasi tuh kayak konfirmasi nggak sih? Nah, kalau kayak gitu kan kita tuh nggak minta datanya, kita tuh nggak minta konfirmasi ke Citibank, tapi cuma pengecekan pada sertifikat deposito. Mana ya di sini kok? Nah, ini ada melakukan pengecekan pada sertifikat deposito yang disimpan pada Bapak Denny ini sih. Jadi makanya kita strip gitu. Terus habis itu, walaupun ini ada penerimaan bunga deposito, tapi kita nggak verifikasi gitu loh. Jadi kita cuma pengecekan pada sertifikat deposito ini. Jadi menurutku di strip. Habis itu nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Itu udah iya, itu kayak di bagian 1-2 deh yang kebijakan akuntansi. Terus habis itu nomor 7, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Ini menurutku kayak buat tujuan audit yang classification itu loh. Karena emang dia cuma buat 3 bulan. Enggak. Iya. Iya, 3 bulan ini. 3 bulan dimulai dari 18 Oktober 2012. Kelihatan kan ya? Terus habis itu, aku kok kecepatan bilang ya. Oh ya, terus habis itu buat prosedur, buat kertas kerjanya, aku pakainya yang tadi, yang ini, terus itu yang aku kuning tuh yang ditambahin di modul 4 ini ya, tapi nanti aja. Ini kertas kerja C, nanti terakhir aja ke C1, C2 dulu ya. Ya ampun. Nah, ini yang C1. C1 itu buat pemeriksaan uang kas besar. Nah, itu kita dapat datanya di buku 1. Nah, ini ya, 15.508.000. Itu kan saldo menurut sisa uang kas menurut buku kas
5.508.000. Terus habis itu ini juga ada ikhtisar hasil perhitungan kas. Nah, itu juga kita hitung yang di bawah ini. Nah, ternyata udah bener kan? 15.508.000. Berarti nggak ada kekurangan ataupun kelebihan. Nah, terus sama jangan lupa dikasih CO ini. CO ini tuh aku lupa kepanjangannya, tapi pokoknya intinya itu kayak udah bener gitu loh perkaliannya. Jadi kayak perkalian antara 50 lembar dikali 100.000 itu 5 juta. Nah, itu udah bener, itu kita kasih CO. Nah, itu kan. Berarti ini kan nggak ada kelebihan atau kekurangan. Terus itu lanjut buat yang uang kas kecil yang di C2 itu 1.250.000 itu kita dapat dari buku 2 di yang bagian C ini ada si 1.250.000. Kelihatan nggak sih kas kecil ini 1.250.000? Kelihatan kan 1.250.000. Maaf ya. Ya, Bu, itu 1.250. Terus habis itu apa uang dalam kasnya kan kita nggak ada ya, itu cuma ada data sebesar 15.508.000 kan. Nah, berarti anggapannya nggak ada gitu loh, nggak ada uang kas yang bentuk cashnya tuh nggak ada. Terus tapi kita tahu kalau ini ada pengeluaran lain-lain yang belum di reimburse. Ini ya, apa sebesar 67, ini kalau ditambah 67.500 itu ada di kertas kerja C21. Nah, ini bukan ini jurnal. Nah, gak ada di sini pokoknya, tapi harusnya ada ya guys, ditulis di C21. Kalau C21 tuh inti pokoknya C21 tuh isinya ini ditambahin berapa? Itu hasilnya 67.500. Nah, jadi kayak kan udah ada, kan kita datanya harusnya masih ada 1.250.000 kan. Tapi ternyata cash-nya itu nggak ada. Tapi kita tahu kalau yang belum di reimburse itu 67.500. Nah, kita selisihin jadinya 1.182.500. Nah, berarti kan hilang 1.182.500 kan. Nah, makanya kita jurnal kayak gini. Apa ini kan kita tadi beban lain-lain yang belum kita bebankan, beban lain-lain pada kas kecil 67.500 sama piutang lain-lain pada kas kecil sebesar 1 juta sekian itu. Kenapa piutang lain-lain? Karena yang di buku 1 ini kita tahu kalau uang kas kecil itu kalau misalnya ada kurang itu diganti sama si Trinitanya. Nih, apabila terjadi selisih kurang, maka selisih tersebut akan menjadi tanggung jawab dari saudari Trinita yang akan dipotong dari gaji bulan berikutnya. Makanya kita nulisnya piutang lain-lain. Itu jelas kan ya? Ada yang mau tanya? Rik, tanya dong, Rik. Oh iya, maaf ya. Gimana? Yang tadi 1.182.500 ya? Itu tuh udah termasuk 67.500-nya apa enggak? Enggak. Jadi tuh kayak kan kita taunya kalau di saldo menurut buku nih, kita kan jadi ada buku yang marelnya kan. Nah, di bukunya nih tulisannya masih utuh 1.250.000. Nah, tapi ternyata di kenyataannya tuh uangnya udah nggak ada nih ternyata. Nah, tapi ada bon-bon yang belum, tadi kan apa, bon-bon yang 67.500 itu belum dibebanin. Berarti kan kayak 67.500 kita udah tahu jelas lah itu buat apa. Nah, tapi selisihnya itu kan berarti 1.250 kurangi 67.500 kan 1.182 tadi ya. Berarti kan itu kan uangnya nggak tahu kemana kan. Tapi yang jelas itu nggak ada uangnya. Oh, Nah, iya. karena itu jadi ditulis piutang lain-lain yang kita anggap piutang piutang lain-lain, yaitu harusnya Trinita yang bayar ke kita kayak gitu. Iya, makasih makasih ya? Rik. Iya, sama-sama. Kalau nggak jelas bilang aja.
Udah nggak ada lagi, lanjut. Rik, aku mau nanya, Rik. Iya, gimana? Aku tuh kayak mikirnya kan dia tuh baru di apa ya? Digantiinnya itu pas bulan berikutnya kan. Soalnya dipotong dari gaji bulan berikutnya. Nah, aku tuh mikirnya pas 31 Desember tuh ya masih kosong duitnya. Jadi kayak ya masih kurang duitnya gitu aku mikirnya. Jadi dimasukinnya tetap masuk ke parenya gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Dapat Kayak nggak bentar. yang aku? Kayak uangnya masih nggak ada kan? Aku mikirnya kayak gitu. Soalnya Emang nggak ada. Gimana? Lanjut dulu. Kan dia tuh kurang kan. Emang udah dikasih tahu kalau kurang tuh nanti bakal diganti sama Trinita, dipotong dari gaji bulan berikutnya. Nah, bulan berikutnya kan berarti kayak masih bulan depan kan. Maksudnya masih Januari, 1 Januari. Nah, berarti pas 31 Desember itu masih belum diganti gitu. Iya nggak sih? Apa gimana? Kalau dari nangkepku tuh emang nggak diganti, emang belum diganti kan 31 Desember. Cuman kan kalau misalnya nanti kita ngejurnal kan kayak lah kok nggak balance. Jadi kita harus tahu 1.182 itu di mana. Nah, makanya kita nyatetnya sebagai piutang, tapi realnya uangnya juga belum ada karena kita baru nyatetnya sebagai piutang kan. Kalau udah dibayar nanti baru cash pada piutang. Gitu sih nangkepku. Ini gimana? Cash pada piutang. Cashnya nambah kalau dong. bulan depannya, kalau bulan depannya pas sudah dibayar, kan ini emang belum dibayar. Makanya kita ingatnya piutang pada kas kecil gitu. Jadi kayak sama aja masuk kantong kanan, keluar kantong kiri ya? Iya nggak sih? Apa gimana? Maksud Iin kayaknya gini deh. Gimana? Kan uang 182.500 itu tanggal 31 Desember kan belum diganti. Digantinya kan Januari katakanlah. Berarti itu masuk pare adjustment di berapa itu? A32 Mbak, A31. Kok lupa. Masuk itu enggak sih? Masuk pare. Iya, aku mikirnya kayak gitu. Soalnya ya belum diganti gitu loh. Aku mikirnya. Cuman aku juga nggak ngerti. Masuk nggak sih? Yang aku masuk sih, aku masukin di piutang lain-lain nih. Aku masukin di piutang lain-lain. Ini 2657 soalnya tambah sama pendapatan bunga. Ini aku masukin sih kalau yang di sini. Gitu nggak sih maksudnya? Apa enggak? Maksud aku tuh yang di pare kas kecil nyari, entah di kas kecil, entah di kas besar, tapi ada di bagian parenya di situ, yang di indeks C. Enggak ya, nggak masuk ya? Udah masuk kok, In. Udah di di adjustment di kreditnya. Ini nggak tahu ini ya. Aduh maaf ya kayak lemot banget sih. Ini toh. Ini nggak maksudnya. Ini nggak sih? Ini toh. Oh, jadi kamu ini kas kecil ada 250. Ya, berarti atas semuanya berarti. Iya, karena emang 0 kan maksudnya pas 31 Desember kan emang nggak ada gitu loh. Nah, tapi kita bedain yang 6.700 tuh emang udah ada expense-nya, tapi kalau yang 1.182 itu emang hilang. Makanya aku catatnya tadi piutang lain-lain itu sih. Berarti atas 182.500 tuh nggak masuk ke pare yang di kas besar kas kecil ini. Apa gimana? Udah masuk menurutku. Jadi kayak sekalian gitu loh. Jadi 1182 sama 6.700 itu udah masuk di parenya ini. Jadi 1.250.000. Oke. Makasih, Rik. Iya, makasih. Ada lagi mungkin? Maaf ya kok kurang jelas. Berarti lanjut ya ke C31. C31 itu kan rekon Bank Mandi. Nah, ini tuh ini kan kita Bank Bini deh, maaf. Nah, Bank Bini ini untuk Bank Bini rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012 yang dibuat. Tetapi Anda menerima buku bank dengan saldo 104 sama yang
rekening koran 145. Nah, ini ya 145 sama 104, 100, 150. Udah sama ya. Nah, terus ini kita lanjut ke buku data itu di mana? Buku 1 ding ternyata, maaf guys, bentar. Buku 1 ternyata bukan. Nah, di buku 1 ini kan apa data yang buku bank sama yang satunya ini ada rekening koran. Nah, pertama kita pertama ke saldo menurut pembukuan dulu kali ya. Kayaknya mending tak buka 2 kali deh, mending yang buku 2-nya. Bentar ya guys. Buku 1 maksudku. Biar nggak susah banget. Oh, nggak mau ya. Bentar ya. Sabar. Udah kelihatan kan ya? Halo. Halo teman-teman. Udah. Udah. Terus habis itu kita juga lihat jawabannya. Aduh, benar. Terus yang saldo menurut pembukuan dulu. Kita gimana sih kemarin alurnya tuh? Oh, kita cari dulu yang beda, ya kan? Kita cari dulu yang beda. Nah, saldonya udah sama kan? Terus kita cari dulu yang beda. Yang pertamanya, yang di buku Bank Bini itu kan ada nih 25 sama 34, 59 juta kan? Keluaran clearing. Nah, kita lihat yang di rekening koran, sama kan? Ada 59 juta. Nah, lanjut. Habis itu, yang tanggal 4 itu ada 75 juta dari PT Jambu. Ini kan yang beda, yang apa? Kita tapi nerimanya cuma 52.500.000. Jadi itu ya, itu beda dulu satu. Terus habis itu yang beda pertama dari PT Jambu. Yang kedua, lanjut maksudnya itu ada setoran clearing dari PT Horas. Itu ada kan 100 juta, ada yang ini yang penerimaan dulu aja ya. Terus habis itu dari Toko Lemon ini ada 57,5, ini ada juga 57,5. Lanjut ada 37,5 itu ada ya, yang rekening koran ini ada, yang rekening buku ada juga. Terus ini lanjut nomor 18 itu ada 112.500. Terus yang di ininya 126 ini beda juga ya. Terus habis itu yang 10 juta ini dari Toko Kelapa itu sama, yang sama dari rekening koran. Terus sama ini 27.500 itu nggak ada ya. 27.500 nggak ada, sama ini 40 juta itu nggak ada di buku, belum kita catat. Terus habis itu kalau di administrasi sama jasa giro bisa lah ya kan, di administrasi nanti tinggal dibebanin, jasa giro nanti tinggal ditambahin di bukunya, di yang di buku banknya. Terus habis itu lanjut ke yang
pengeluaran itu ada 125 juta ke PT Yuki, ini ada benar ya 125 juta juga di rekening koran. Terus habis itu ada pembayaran utang ke PT Flora 137.500, ini juga ada 137.500. Terus lanjut itu ada transfer ke Bank Mandi 100 juta, ini ada juga 100 juta. Terus yang nggak ada ini pembayaran utang kepada PT Yuki 37.500 itu di rekening koran belum kecatat. Oke, nah makanya kita udah tahu kan bedanya yang mana aja. Nah, terus habis itu makanya kita langsung ke kertas kerjanya tadi. Nah, di kertas kerjanya ini kan kita tahu kalau tadi saldo menurut pembukuan 104, 100, 150 ya. Terus yang tadi yang nggak ada di buku bank. Yang nggak ada di buku bank tadi kan 40 juta ada kan? 40 juta ini transfer dari PT Manggis, ini udah diterima di rekening koran, tapi belum kita catat. Makanya itu kita harus tambahin dia di bagian yang pembukuan itu kita tambahin 40 juta. Ya. Terus habis itu bank error PT Flamingo. Kita ada kan PT Flamingo ini nomor 18 tanggal 18 itu kita catat 112.500 padahal kita ternyata terima di rekening padahal di rekening korannya ternyata 126 juta. Makanya ada kekurangan sebesar 126 juta dikurangi 112.500.000 yaitu sebesar 13.500.000. Ini harus ditambahin di yang bagian buku karena emang dia lebih kecil kan 112.500 harusnya 126 juta. Habis itu ada pendapatan bunga ini ya, pendapatan bunga 423.500 sama ada biaya administrasi 50.000 nih dari rekening koran. Habis itu jadinya 157.973.650. Terus yang menurut banknya itu kan tadi ada 145.473.650 ya awalnya. Terus habis itu kita masukin deposit in transit 27.500. Nah, ini kan kita di bukunya udah ada PT Angganosan 27.500. Tapi ternyata di rekening korannya tuh belum masuk. Nah, ini kita tuh lihat di ICQ itu tuh kalau ada pembayaran utang dari orang lain ke kita, itu tuh kita selalu masukin maksimal besok harinya. Bentar ya, aku liatin ICQ-nya. Nah ini, apabila hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya, ini kan kita centang iya. Terus makanya itu kan tadi 27.500 berarti kalau menurutku itu kayak deposit in transit gitu kan. 27.500 jadi belum masih kayak udah kita masukin tapi ternyata belum masuk gitu loh di rekening korannya. Kalau misalnya kita mau cek lebih jauh lagi itu tuh di buku 2 di buku 1 modul 2 atau modul 3 ya. Modul 2 atau modul 3 itu yang bagian penerimaan, ada bukti penerimaan kas itu juga ada sebesar bukti penerimaan kasnya itu sebesar 27.500. Jadi menurutku emang ini deposit in transit. Terus habis itu bank error PT Jambu. Bank error PT Jambu sebesar 22.500. Bentar ya, guys. Nah, yang PT Jambu ini kan kita ada catat 75 juta. Terus tapi ternyata di banknya itu 52.500. Berarti kan ada kekurangan sebesar 22.500. Makanya kita tambahin ke banknya sebesar 22.500. Nah, tapi ini aku bingungnya antara bank error atau dia juga hitungannya deposit in transit gitu loh. Nah, itu aku nggak tahu sih bank error atau deposit in transit. Soalnya kemarin ibunya bilang kalau bank error tuh nggak mungkin. Tapi ini pas yang di BCR-nya juga ternyata nggak diganti sama ibunya. Jadi menurutku mungkin lebih ke deposit in transit kali ya. Ini yang PT Jambu ini sebesar 22.500. Ini kalau mau dicek lagi lebih lanjut itu juga ada bukti penerimaan kas 75 juta juga di modul di modul
Nah, ini bukti penerimaan hasil. Ini modul berapa ya? Ini modul 3 ini. Modul 2. Maaf, modul 2. Nah, ini tuh ada penerimaan. Nah, ini kan ada PT Jambu penerimaan 75 juta. Terus tadi ada yang PT Enggano kan. PT Enggano yang tadi sebesar 27.500.000. Nah, ini toko Enggano sebesar 27.500.000. Aku nggak tahu sih ini bank error atau deposit in transit, tapi kayak yaudah kita anggapnya deposit in transit aja ya, karena balik lagi tadi kayaknya bank nggak pernah error. Terus habis itu udah ya, berarti 27.500-nya clear. Terus yang ini ada outstanding check kepada PT Yuki sebesar 37.500.000. Nah, itu soalnya nah ini kan ada kan di bukunya kita ada pembayaran ke PT Yuki 37.500, tapi di rekening orangnya nggak ada. Kalau menurutku ini sih outstanding check, yaitu kita udah ngasih cek ke PT Yuki, tapi ternyata sama PT Yukinya belum dicairin nih. Makanya jadi harusnya kita kurangin di rekening orangnya, yaitu jadi sebesar 157.973.650. Udah, ada yang mau tanyain nggak? Ini nggak pada tidur kan ya, guys? Enggak, aman-aman. Enggak. Ngerti nggak? Maksudnya ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain nggak ya? Enggak. Oh, ini tentir modul 4 ini yang kamu kirim di grup kan? Iya. Oke. Oke, beneran guys, nggak ada. Kalau nggak ada, oke. Lanjut aja. Lanjut ke yang C3. Nah, C3. Ini tinggal masukin yang tadi sih, tinggal masukin yang tadi kita benerin di pembukuan. Krik, Apa ya? Gimana, halo? mau lihat yang apa yang tadi yang apa ya? Yang mana ya? Aku lupa. Yang mana ya? Aku lupa, Boy. Yang kamu kira itu deposit in transit atau bank error? Oh, itu yang PT Jambu. Bentar. Ih, gimana sih ini? Ini kan ada setoran dari PT Jambu 75 juta. Tapi ternyata di rekening koran cuma 52.500.000. Dan di ICQ-nya tadi kan kita tahu kalau misalnya ada penerimaan uang itu pasti kita storin ke bank maksimal hari setelahnya kan. Nah, tapi ini nggak tahu kenapa yang di-store cuma, maksudnya yang di rekening koran tuh cuma 52.500.000. Aku nggak tahu itu masuknya deposit in transit kah atau error bank gitu sih. Tapi kata ibunya bank nggak pernah salah. Jadi apa mungkin deposit in transit ya? Aku mikirnya gitu. Sebenarnya tadi aku mikirnya kita bisa nentuin itu masuk bank error atau apa namanya? Atau deposit in transit itu dari bukti penerimaan kas. Tapi tadi aku ngelihat bukti penerimaan kasnya juga tanggal 23, jadi aku nggak bisa menyimpulkan. Oke, makasih. Terima kasih. Ya aku juga bingung sih sebenarnya, tapi kayak ya udah, kayaknya asal angkanya balance nggak apa-apa nggak sih? Ya nggak tahu ding sebenarnya, tapi ya udah. Tapi kayaknya Oke. ngikut ibunya aja sih. Itu ya, berarti deposit in transit ya. Tapi tuh aku bingung kok yang di sini nggak diganti. Maksudnya kan yang pas kita kelas kan ibunya bilang kalau bank nggak mungkin error, tapi yang di sini bank errornya nggak diganti gitu loh. Makanya aku kayak jadi bank error atau gimana sih? Aku bingung. Ibunya mager. Rika. Dasar. Apa halo? Kalau aku kok ganjelnya gini ya, itu kalau misalnya deposit in transit, dia kan kayak satu transaksi gitu ya. Masa kayak yang 52 udah kecatat, terus yang 22,5 belum masuk gitu loh. Kan Kayak dia kayak gitu ya? satu transaksi gitu nggak sih? Iya, kalau misalnya deposit in transit itu harusnya kayak belum masuk semua gitu nggak sih? Belum kecatat semua. Iya Error sih kayaknya itu. Error ya, lebih ke error ya. Iya. Tapi kalau error nggak mungkin nggak sih? Soalnya kalau
misalkan Bang Era mungkin kurang 0 atau beda satu angka gitu nggak sih? Masa Di pengantar Bang akuntansi. seceroboh Iya. ini gitu? Ikut ibunya aja sih, nggak apa-apa. DIT aja. Ya udah Iya, gitu guys. itu Oke, aja lah. berarti kita ikut ibunya aja ya guys. Itu deposit in transit. Halo, halo. Yuk, lanjut. Oke, lanjut. Habis itu ke yang C3 ini ya. C3 ini kan tinggal pindah yang tadi buku yang nah ini, yang kanan, yang bagian kanan, tinggal dipindah aja ke atas. Nah, terus kalau L itu adalah L itu adalah nih cocokkan dengan buku besar dan buku kas bank. Kalau V itu cocokkan dengan rekening koran. Ini kan tadi 104 kan emang dari buku kas kan atau bank, tapi yang ini tadi dari buku bank dan rekening koran. Oke, clear ya. Lanjut C4. Aku mau nanya lagi. Heeh. Yang L sama V itu kan bukannya kita juga nyocokin dari rekening koran sama buku besar ya? Aku tuh bingung, maksudnya kapan kita nulisnya itu V, itu kapan kita nulisnya pakai L. Soalnya kan emang kita kalau mencocokkan itu kan dua-duanya. Gitu sih. Dru, tolong dong, Dru. Nggak tahu juga. Lihat KKP tahun lalu aja patokannya. Oh gitu ya. KKP tahun lalu berarti halaman berapa sih? Gimana tadi, Fis? Yang L sama V, Bro, aku juga nggak tahu kalau LV itu yang kayak gitu-gitu ya nggak ngerti. Kalau yang L itu kan dia dicocokin sama buku besar kan. Nah, biasanya itu yang saldo, yang total saldo gitu loh. Kemudian kalau yang V ini cocokkan dengan rekening koran itu untuk yang setiap transaksi itu. Jadi misalkan yang ini kan ada kayak bank collection yang PT Manggis gitu kan. Nah, ini kita cocokinnya sama yang di rekening koran di koran kan, banknya gitu. Gimana? Jadi misal ini kan kayak saldo menurut pembukuan. Nah, dia kan L. Jadi kita dapat 104 ini sebenarnya dari atas tuh, dari neraca saldo. Nah, itu kita dapat L. Kemudian yang untuk yang 40 juta, kemudian 13.500.000, kemudian 423 sama 50.000, itu kan kita dapat data ini tuh dari yang namanya rekening koran. Nah, jadi kita tuh harus cocokin kesesuaian angka ini sama yang di rekening koran atau yang di per buku gitu. Makanya ini dikasih tick marknya yang V. Kayaknya gitu sih. Mungkin ada pendapat lain, guys. Ya guys, mungkin ada pendapat lain. Aku juga nggak ngerti kalau yang simbol-simbol gitu soalnya. Aku lebih lihat contoh aja sih sebenarnya. Soalnya kan rekening koran LV-nya juga kebalik, nggak ngerti juga sih. Ada yang kebalik juga. Iya, ada yang kebalik. Kebalik gimana maksudnya? Coba lihat deh KKP tahun lalu halaman 230. Itu sama aja kayak ini. Buku 1 ya? Buku 1. Dua lima deh. Nah ini. Ya, iya sih kayaknya ngikutin aja berarti. Kelihatan kan ya? Halo, udah jelas belum, Fis? Halo? Iya. Nah, ini ya. Oke, LV. Halo, Vista udah jelas belum ya, Vis? Dia keluar. Vista keluar. Oh ya? Nah. Oke, berarti mungkin sinyal ya, guys. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Atau lanjut? Oke, lanjut aja ya, berarti.
Lanjut ke C41. C41 itu dia kita itu apa namanya? Saldo yang rekening bank mandi. Itu kalau lihat data di buku 2, nah ini kan kita ngelakuin konfirmasi ya ke bank mandi ini kan sebesar 2 nih apa hasilnya ternyata 25.119.400. Ini menurut rekening koran. Nah, terus berarti kan ini kan udah kan rekening korannya 25.119.400. Nah, kan harus sama kan. Nah, kita ketahui data di buku 1 Nah, data di buku 1 ini. Nah, di buku 1 ini yang nih sedangkan untuk bank mandi, buku bank dan rekening koran sudah menunjukkan catatan yang sama, kecuali untuk beban administrasi dan jasa giro yang diperhitungkan oleh bank mandi sebesar 50.000 dan 106.775 ya ini harusnya. Nah, terus makanya berarti kan atas 50.000 dan 106.775 ini belum dimasukkan di yang catatan bukunya. Makanya ini kita tambahin. Pokoknya gimana caranya hasilnya itu nanti jadi sama sebesar 25.119.400. Terus nah ini tinggal kita pindahin aja. Jadi 2511 jadi nah ini yang pembukuan kita pindahin aja. 25119. Rika. Ya gimana? Sorry. Itu yang dipakai 16775 atau 16777 ya? Aku tuh mikirnya 106.775 karena kan kita mikirnya gimana caranya biar si yang dikonfirmasi sama yang di buku sama kan. Nah, ternyata kalau misalnya yang ini, gimana caranya ini sama kan. Nah, kalau misalnya kan kita tahu ini dari awal saldo menurut pembukuan yang ada di kertas kerja C. Nah, gimana caranya kita dapat data yang 25062 ini, kita udah tahu kalau dikurangi sama 50.000 kan, karena jelas kan. Nah, setelah dikurangi sama 50.000, kan kita mikir ditambah berapa yang hasilnya jadi 25.119.400. Nah, ternyata hasilnya adalah 106.775. Jadi kita masukinnya 106.775. Oke, makasih. Oke, siap. Terus itu lanjut ke C5. Ya, C5 itu dia C5. C5 ini kan dia atas yang di bank CAB. Nah, yang di bank CAB itu kita pakai dolar Singapura. Nah, ini. Tapi CAB mengira kan, nah ini CAB. Saldo awal 25.000, beban administrasi 10, pendapatan bunga 125, saldo akhir 25.115. Nah, terus pertama kita kan juga harus ngitung laba valuta asingnya. Nah, gimana cara ngitung laba valuta asingnya? Gimana cara ngitung laba valuta asingnya? Itu kan kita lihat kurs yang pada 31 Desember sama kurs awal pas beli. Ini kan yang pas 31 Desember. Nah, sama bandingin sama yang kurs pas beli. Nah, kurs pas beli itu kita taunya dari ini kan awalnya 127.500 ya. Nah, itu cara tahu kurs awalnya adalah dengan 127.500 ini dibagi sama Yes. Rika sinyal ya? Oh, kira sinyalku. Di mute.
$25.000. Karena tadi kita kan investasinya 25.000 kan. Nah, hasil mau keluar ya tadi. Iya, Rik. Iya, Rik. Maaf ya. Tadi saya mana ya Allah? Sampai Nyari laba valuta sampai asing. awal. Iya, iya. Oh ya, lebih valuta asing. Tadi kan udah sampai yang 5.100 ya kurs belinya ya. Kurs pas dia beli maksudnya. Terus yang kurs pas 31 Desember kan kita dapat dari sini. Yang itu kita tahu dari buku 1 ini. Buku 1 ini 5937 sama 5875 bagi 2. Ditambah terus dibagi 2. Terus nah ini kan jadinya 5906,6. Nah, terus buat yang pendapatan bunga sama biaya administrasi itu tuh kita pakai kurs pas terjadinya bunga beban administrasi dan pendapatan bunga itu yaitu pada saat 4.800 ini. Karena udah dikasih tahu kalau pas terjadinya beban bunga sama pendapatan bunga itu pakai kurs 4.800 itu gitu loh. Makanya jadi kita pakai kursnya itu 4.800 itu. Tapi nanti beda cerita di nanti yang di deposito Citibank. Yang deposito Citibank itu nggak diketahui apa pas beban administrasi sama pendapatan bunganya itu pakai kurs berapa. Kalau nggak diketahui, makanya kita pakai kurs pas 31 Desember. Kalau misalnya nggak diketahui ya. Tapi karena ini kita diketahui, jadi kita pakai yang 4.800 ini. Nah, habis itu tinggal dikalikan. Ini kan tadi $10 kali 4.800 ya, berarti beban administrasinya jadinya 48.000 sama yang pendapatan bunganya itu ini 4.800 kali 125 jadinya 600.000 ini kan. Nah, udah. Terus habis itu buat nentuin laba valuta asingnya itu tadi kita ngebandingin apa yang kurs baru sama kurs yang lama. Tadi kurs yang lama kan kita dapat dari 120 tapi gini aja, mending nyari laba valuta asingnya itu kan kita pakai kurs baru udah nih 5906. Nah, itu langsung kali aja sama yang terakhirannya ini 25115. Jadinya ini kan, jadinya pokoknya jadi ini terus dikurangin sama 1275. Iya nggak sih? Bentar guys, aku kali-kali dulu. Nah, pokoknya kalau yang hasilnya kurs yang baru dikali sama. Iya, gimana? Halo? Itu aku lupa kemarin harusnya itu dihapus kan yang bunga beban admin sama ke bawah itu. Soalnya kan kita kan akhir-akhir itu kan pakai yang 4.800 harusnya itu dihapus. Jadi nanti laba valuta asingnya itu dapat dari 104 dari 125 saldonya konfirmasi sesuai saldo konfirmasi, terus nanti dikurangin sama menurut pembukuan sama dikurangi pendapatan bunga terus ditambah sama biaya administrasi. Gitu. Nah, iya gitu guys. Bayang nggak ya? Gimana nih? Berarti selisih dari saldo akhir sama yang itu pendapatan bunga, administrasi sama saldo awal gitu. Kan itu apa saldo akhirnya kan udah diketahui di surat konfirmasi banknya kan. Di buku 2 kalau nggak salah. Nah, itu dikaliin kurs tengah BI, pakai kurs tengah BI dia. Soalnya kan saldo akhir. Ya nggak sih? Iya.
Ini enggak sih kurs akhir, kurs apa? 25.115 dikali kurs awal kurangi 25.115 kurangi kurs beli, ya enggak? Enggak. 25.115 itu dikali sama kurs tengah BI yang kalau yang kemarin ya Yang dikali baru. Terus nanti dapatnya itu 148.343.506. Coba hitung. Nah. Bener nggak? Iya bener kok, aku kira kok hasilnya ini kan. 148 kali kurs yang baru tuh hasilnya ini. Terus ini nanti 148.343.506 dikurangi sama 127.500.000. Oh iya, dikurangi bener. pendapatan bunga sama ditambah biaya administrasi, nanti hasilnya laba valuta asing. Nih, bener. Ya gitu guys caranya. Harusnya ini dihapus. Maaf ya. Iya, ya kan maaf ya, aku juga nggak tahu. Nggak ngasih tahu sih. Oke. Kebayang nggak ya? Oke, ada tanggapan, jadi kita lanjut aja ya guys. Yaudah kita habis C51 terus guys tadi kan. Jadi 148.343.506. Ini kan yang saldo menurut rekening koran tadi kan udah sama ya yang tadi dibilang Linda, yaitu 25.115 dikali kurs tengah BI yang pas 31 Desember ini 5906,6. Terus udah sama, terus tinggal kita yang LV-nya kita ikutin aja karena aku juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus habis itu lanjut yang C6. C6 itu tuh dia bank ini ya, Citibank yang deposito. Ya. Kelihatan nggak sih? Nah ini. Nah yang Citibank itu kita tahu kalau dia saldo awalnya itu 194.500. Nah ini kan dia kan dapat bunga sama ada beban administrasi juga, tapi tuh dia nggak ngasih tahu kalau beban bunganya sama pendapatan bunga sama beban administrasinya dia nggak ngasih tahu pakainya kurs apa, jadinya makanya kita tetap pakai kurs ini, itu kurs yang US dollar itu yang di buku 1. Nah ini kita pakai terus kita cek buku 2. Balik lagi aja ke kertas kerjanya. Nah, terus kita di sini ngitung isinya tuh ngitung pendapatan bunga sama laba selisih kurs. Nah, ini kita hitung pendapatan bunga dulu ya. Nah, ini tuh kalau dari kelompok kemarin hitungnya 72
per 360 karena kita ngitungnya per hari. Kalau yang kelompok 1 kemarin tuh dia ngitungnya per bulan. Nah, sebenarnya kalau menurutku tergantung preferensi masing-masing sih, karena menurutku kayak sama-sama bener gitu loh. Kayak itu mau ngitung pakainya per hari atau per bulan. Tapi kayak mungkin kasih keterangan aja kali ya. Terus itu bunganya kita tahu di buku 1 itu 3% per 100 kali 25.000 tuh ini apa namanya? Investasinya dia, depositonya dia 25.000 dikali 9830 itu kurs 31 Desember. Ini kurs 31 Desember. 9830. Dari 9879 tambah 9781 dibagi 2. Nah, kita dapat hasilnya pendapatan uang itu 1474.500. Nah, terus kalau ini laba selisih kursnya itu kita ngitungnya lebih gampang karena ini kan cuma ada 2 kurs ya, kurs pas 31 Desember sama pas kita beli depositonya itu kursnya berapa. Jadi tinggal aja dibandingin 25.000 kali kurs yang baru sama kurs pas belinya. Nah, kurs pas belinya ini dapat dari mana? Dapat dari yang awalnya ini 194.500 dibagi 25.000 karena ini kan nilainya $25.000. Terus hasilnya itu 7780. Jadi makanya ngitungnya tinggal gini. Kalau yang tadi yang sebelumnya yang CAB kan itu dia ada 3 kurs ya. Kurs pas beli, kurs pas pendapatan bunga sama beban, sama kurs pas akhir 31 Desember. Makanya ngitungnya tadi caranya kayak tadi. Nah, kalau ini cara ngitungnya kayak gini. Karena cuma ada 2 doang kursnya. Terus udah makanya ini kita catat di sini 51 juta sekian, jadinya hasilnya depositonya jadi nilainya 245.750. Ini jurnalnya. Terus jangan lupa ini pendapatan bunganya, piutang lain-lain pada pendapatan bunga sebesar 1474500. Nah, itu lanjut ke TOC 2. TOC 2 itu transaksi penerimaan kas. Nah, ini dapat data dari mana? Dapat data dari buku 1 yang bagian buku bank itu loh, buku bank. Ini gimana ya? Nah, data dari sini. Itu kan tadi kalau TOC 2 itu kan atas penerimaan kas ya, ini ya, penerimaan kas. Penerimaan kas, jadi kita yang penerimaan di sini. Ngecek yang penerimaan kas bagian debit sini. Itu kan berapa? 5, 6, 7. Ada 7 kan. Kalau yang ini tadi kan, apa nih berarti? Nah, kita cek. 1, 2, 3. Bener kok 8 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nggak masuk ya berarti? Mana sih? Oh enggak, bener 8. Ini PD Sersak sama PD Bengkulunya dijadiin 1, oke. Jadi benar ada 8 transaksi yang dari buku itu. Nah, ya udah kita masukin ke jujur aku juga nggak begitu mudah sih. Kalau yang TO kayak ini kita ngecek A yaitu kelengkapan dokumen pendukung, yang B kebenaran perhitungan, yang C otorisasi, yang D kebenaran nomor akun, yang E kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu. Kalau kelengkapan dokumen itu kayaknya kayak bukti penerimaan kas gitu ada di modul 2. Terus habis itu nomor yang B itu kebenaran perhitungan sistematis itu juga ada di modul 2 deh kayaknya. Yang ada kayak faktur gitu-gitu. Otorisasi ini ada di ICQ, ini ada di ICQ. Terus yang D itu ada kebenaran nomor akun. Kebenaran nomor akun tuh ini kemarin ngeceknya di mana ya guys? Kok aku lupa ya? Ini bentar. Oh itu juga ngeceknya ada di bukti penerimaan kas. Bukain ya bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas nih ada kan nomor-nomornya nih.
nomornya. Nah, itu dicocokin. Itu tapi seingatku udah bener, udah cocok aja. Semuanya ini udah cocok. Terus jadi kebenaran nomor akun bener ya. Terus kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu. Nah, kalau ini kan benar semua. Tapi seingatku tuh yang foto yang PT Flamingo. PT Flamingo tadi kan aslinya kan 126 juta ya. Tapi ternyata dia masukinnya cuma 112.500.000. Jadi makanya di strip yang kebenaran postingnya itu karena salah. Harusnya 126 juta. Itu makanya jadi dan dia nulisnya 112,5 juta. Jadi makanya di strip gitu. Ada yang mau tanyain? Lanjut. Oke, lanjut ya. Terus lanjut ke TUC4. TUC4 itu dia pengeluaran kas. Sama sih kita ngeceknya di yang ini juga, tapi yang bagian pengeluaran, yaitu kalau di buku itu kita ngeceknya yang kredit. Ini kan ada pembayaran ke PT Bank Yuki, terus ada utang ke PT Flora, transfer ke Bank Mandi, sama pembayaran utang pada PT Yuki. Nah, bener kan ada 4. Nah, ini kalau mau ngecek jauhnya itu ke modul 3. Modul 3 buku 1 itu 9. Nah, sini. Di sini guys, pengeluaran bukti pengeluaran bank. Kita ngeceknya di sini. Nah, ini kan udah bener kan ya dia angka-angkanya udah bener semua. Terus kelengkapan dokumen pendukung ada tadi, bukti pengeluaran bank, terus kebenaran perhitungan sistematisnya juga udah bener, nggak ada yang dikoreksikan tadi yang bagian ini. Terus otorisasinya tuh ada di Zeki, itu juga udah sesuai. Kan bahkan kita lihat aja di sini tanda tangannya ada 3 kan, dibuat, diterima, terus disetujui, berarti udah bagus otorisasinya. Terus habis itu kebenaran nomor akun, itu cek yang ini, nomor ini. Terus kebenaran posting ke buku dan buku bantu tadi udah ya, udah benar. Oke, udah selesai. Alhamdulillah. Terus habis itu kita lanjut ke C dulu ya. Kayak masih ada C guys, masih ada C, masih ada A2, A3. Aduh, mana sih? Ya Allah, maaf ya. Error. Waduh. C. Nggak mau. Bentar guys, maaf guys. Mana ini? Ya Allah. Nah, ini tadi setelah kita mengerjakan semua kertas kerja itu tadi, itu kita masukin ke kertas kerja kayak rangkuman, rekapan semuanya tadi. Kan tadi bener kan, kas besarnya dari C1 15.508. Terus tadi yang kas kecilnya 1.250, terus tadi hilang kan, makanya jadi ini kita nolin karena nggak ada bukti kas fisiknya gitu loh. Terus habis itu yang Bank Bini tadi yang udah kita koreksi itu sebesar segini. Terus Bank Mandi ini, terus Bank CAB kita masukin kan 20891. Ini tuh pendapatan bunga sama laba selisih kurs, ini yang beban bunganya. Terus deposito berjangka. Terus sama jangan lupa kita tulis jurnalnya. Nah, ini kan jurnalnya tadi beban lain-lain, yang buat kas kecil tadi ada beban lain-lain pada kas kecil sebesar 6.700.500. Terus piutang lain-lain pada kas kecil ini yang buat utangnya si Trinita 1182500.
Terus pendapatan bunganya, bank ini pada pendapatan bunga 43.500. Terus ada beban administrasi, terus administrasi bank pada bank, ini bank mandi pada pendapatan bunga, beban administrasi bank pada bank mandi, kan karena mengurangi ya, jadi makanya kalau expense kan pasti ada di debit. Terus ini yang jurnal rekonsiliasi yang Bank CAB yang tadi pakai kurs, nih kan beban administrasinya 48.000, beban pendapatan bunganya 600.000, terus bank jadi labanya segini, jadinya Bank CAB segini, tinggal di akuntansinya aja kayak tambah kurang. Terus ini tadi yang laba rugi valuta asing, laba kan berarti dia di kredit pada deposito dan menambah deposito berjangka. Terus habis itu ada piutang lain-lain pada pendapatan bunga tadi yang pendapatan bunganya si Citibank. Nah, terus ini kesimpulan pemeriksaan menurut pendapat kami pencatatan untuk segmen kas dan secara kas sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan manajemen. Nah, ini seingatku tuh hal-hal yang didiskusikan dengan manajemen itu harus dijelasin gitu loh, apa yang perlu didiskusiin gitu. Apa ya kemarin ya guys? Ada yang masih ingat mungkin guys? Rika, Ya, gimana? mau nanya. Iya, apa? Tadi kan yang di kertas kerja C2 itu kan kita menselisihkan kan. Nah, itu gunanya buat apa dong? Maksudnya itu bukan gunanya bukan buat dimasukin di parenya itu ya? Makasih. Dimasukin di parenya kan tadi kan kita nolin kan, karena kalau kas kecil kas besarnya kan kita bandingin yang kita di buku sama yang realnya berapa. Nah, yang tadi kita ketahui kalau realnya kan cuma ada 15.508 ya, dan itu tuh milik si kas besar semua. Nah, sedangkan yang kas kecilnya itu kita nggak tahu ada uang dalam, maksudnya uang yang dalam kasnya itu kita nggak tahu berapa gitu loh. Tapi padahal kita nyatetnya tuh masih ada 1.250.000 harusnya. Nah, tapi ada data kan tadi 6.700.500 ini ya, dan akhirnya selisihnya segini. Nah, jadi menurutku tuh sebenarnya tuh uang kas kecil ini tuh udah habis gitu loh, udah nol. Nah, tapi kita taunya pengeluaran yang benar-benar ada buktinya itu cuma sebesar 67.500. Yang atas 1.182 ini kita udah nggak ada uangnya, berarti kan uangnya udah keluar, tapi itu nggak ada buktinya gitu loh. Jadi menurutku tetap harus dikoreksi sebesar 1.182 sama 6.700. Karena emang udah nol kan, maksudnya nggak ada uangnya lagi gitu loh. Oke, makasih. Cuman dibedain aja sih, kayak ini ada buktinya, kalau ini nggak ada buktinya gitu sih aku mikirnya. Ya terus ini tadi yang terakhir ada yang masih ingat gak guys? Aku lupa ya. Nah, ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan manajemen. Itu pokoknya harus dirinci apa sebenarnya yang harus didiskusikan kayak gitu. Ya aku juga nggak ingat masalahnya kemarin tuh apa ibunya bilang. Tadi coba aku mencari-cari di satu, ya, siapa tahu aku menulis, tapi sepertinya tidak. Oh iya, aku ternyata menulis guys. Nah, itu yang namun ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan manajemen. Nah, pertama tadi adalah sarannya pemisahan fungsi kas besar dan kas kecil. Nah, yang tadi kan apa harusnya kan tadi kan kas kecil sama kas besar tuh dipegang sama si Trinita semua. Makanya jadi kayak lah kok ini ada 1.182 nggak ada gitu kan. Nggak ada buktinya. Padahal harusnya ada kan. Jadi harusnya tuh kas kecil sama kas besarnya itu harusnya dipisahin otorisasinya. Terus habis itu yang kedua,
Aku nggak bisa baca tulisanku sendiri. Maaf ya, sumpah. Oke, jadi yang satu ada lagi, cuma tuh nggak bisa baca tulisanku. Beneran kayak aku nggak tahu. Jadi ya udah nggak aku bacain karena aku juga nggak tahu guys ini apa. Ya pokoknya itu. Sarannya itu kita tahu tadi satu. Terus menurutku juga tadi yang ada di ICQ-nya, tadi kan kita nulis kita mencentang yang kok ICQ prosedur auditnya tadi tuh kita data silang ya tadi ya prosedur audit ya. Aduh, ya ampun maaf. Tadi itu prosedur auditnya kita tuh ada mencentang yang memberikan saran apabila ada yang kas nganggur itu kan. Nah, menurutku itu harusnya ditambahin juga di kertas kerja C kalau kita menyarankan untuk yang bank CAB tadi itu lebih baik didepositokan. Itu ada di yang prosedur audit yang bank kalau nggak salah. Deposito. Nah, ini nomor 8. Nomor 8. Nah, ini perhatikan apakah ada kelebihan saldo. Nah, jadi cara yang diskusi manajemen itu ada dua dulu ya sementara ini. Dua dulu yaitu yang tadi pemisahan kas antara kas kecil dan kas besar sama yang tadi saran untuk didepositokan. Terus habis itu ada yang mau tanyain dulu nggak ya, teman-teman? Fis, pertanyaanmu tadi gini nggak maksudnya? Yang perbedaan dari kas kecil kan dinolkan itu kan, terus itu masuk ke parenya yang di A21 nggak? Gitu nggak sih pertanyaanmu? Apa Bon? Ulangin. Itu loh, kan kas kecilnya di nolin kan, ini kan di ngecek semuanya jadi nol kan. Nah, pertanyaanmu itu masuk ke pare yang di A21 nggak? Gitu sih. Gitu nggak sih? Aku juga nggak ngerti sama pertanyaanku, Bon, maaf ya. Astaga. Oh ya, kalau gitu lah. Maaf ya, Bon. Oke, lanjut. Udah nggak ada yang tanya lagi ya. Kan terus habis nanti kita totalin kan ini 126 sama 139 lah. Yang kita masukin ke A23 itu ya si ini 126, 11781 sama 1398. Nah, lanjut ke A3. Kita ke A21 dulu. Nah, nih kas dan setara kas, bener kan? 126 sama 1398. Terus hasilnya per auditnya jadi segini. Nah, terus sebenarnya itu kalau dari yang ibunya yang di GCR itu cuma itu doang. Tapi menurutku yang lainnya juga kayak piutang lain-lain juga nggak sih? Tadi kan ada kan piutang lain-lain yang 1182 sama pendapatan bunga, ya kan? Nih, kita kembali lagi ke kertas kerja C jurnal. Nah, ini piutang lain-lain 1182500, terus ada pendapatan ini, piutang lain-lain ini. Nah, ini ditambahin itu jadinya tadi 262,6 juta tadi. Aku mikirnya itu ditambah juga sih. Terus habis itu, maksudnya harus dimasukin ke A2, A3 juga menurutku. Terus jadinya hasil akhirnya ini segini. Tapi aku nggak tahu sih ini bener apa enggak ya. Maksudnya kayak menurutku iya. Tapi yang nggak tahu karena aku juga belum tanya ibunya, dan yang pas kemarin tuh yang itu yang dibenerin cuma yang pas banget masih kayak tanda tanya gitu. Tapi menurutku iya gitu. Nah, terus tadi ada laba rugi valuta asing kan. Nah, itu dimasukin tadi semua laba rugi valuta asing tadi yang dari bank CAB sama Citibank itu dimasukin kan, kalau laba dikredit kan, makanya dikredit terus dimasukin ke sini. Nah, ini harusnya dikasih ini ya guys, apa sih, tick mark. Nah, itu tick mark itu ya, kan ini emang awalnya nggak ada, terus ada akhir-akhir, terus makanya jadi sama aja. Terus beban lain-lain ini tadi tuh menurutku yang 67500 yang tadi di kas kecil sama beban bank.
Kan ada kan beban bank tadi beberapa dari bank ini, bank Mandi, bank CAB, Citibank juga ada kalau nggak salah. Nah itu pokoknya ditambahin sama yang 67500, jadi beban lain-lain, terus jadinya segini. Tapi ini menurutku ya, soalnya bahkan yang beban lain-lain tuh aslinya nggak ada. Ini aku tambah-tambahin sendiri gitu. Karena menurutku harusnya ada, menurutku. Terus habis itu lanjut pendapatan bunga. Itu pendapatan bunga tadi kan ada 3 apa 2 sih? 3 kan ya, Bank CAB, Bank Mandi, Bank ya pendapatan 4 ding berarti tadi ya. Pokoknya yang pendapatan bank semua tadi yang dari C itu masukin ke situ. Nah ini ding, maaf yang ini guys maksudnya. Nah ini kan karena pendapatan makanya berarti dia di kredit, terus ditambah sama yang ini per kliennya, terus ini segini. Tapi nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu ini tuh bener, maksudnya apa harusnya tuh dimasukin, apa memang aslinya tuh udah termasuk, aku nggak tahu sih. Tapi menurutku harusnya dimasukin. Ini pendapatan bunga nih. Ini pendapatan bunga, ini pendapatan bunga. Masih ini pendapatan bunga. Nah itu pokoknya ditambah semuanya, dimasukin ke yang pendapatan bunga ini tadi. Ya pendapatan bunga ini tadi. Tapi nggak tahu sih sebenarnya itu dimasukin apa enggak. Menurut kalian gimana guys? Aku nggak tahu sih. Tapi kayak sok ngide aja gitu. Halo teman-teman. Menurut kalian gimana ya? Atau mungkin ada kayak harusnya enggak Rik, harusnya nggak masukin atau apa gitu. Masukin. Halo. Dimasukin ya, kayaknya dimasukin ya. Tapi aku nggak tahu sih. Insya Allah dimasukin. Udah sih. Selesai. Dimulaiin. Rik. Ya Allah, alhamdulillah guys. Bisa nacot. Gimana? Kamu dengar nggak suaraku? Dengar. Nah, aku kayaknya udah mengerti pertanyaanku. Jadi, apa yang sisa uang yang gimana ya? Yang coba deh ke yang C2. C1, C2 ya. Oke. Ya. Maaf ya, soalnya bingung banget mikirnya. Oke, sudah. Nah, itu tuh kan yang, kalau yang A itu kan jumlah sisa uang kas menurut buku ya, sebesar 1.250.000. Nah, terus menurutku, kalau otakku berpikir itu, saldo yang menurut buku sama uang dalam kas itu dikurangin nanti dapat parenya. Ngerti nggak? Nangkep nggak? Iya, ngerti. Nah, tapi kan yang tadi kalau kamu kan ada 675.500-nya juga dimasukin ke pare. Nah, itu sih ya kayak yang aku kayak belum bisa kenapa nih kayak gitu. Mbak Yul, ngomong Mbak Yul. Ya. Aku juga mikirnya gitu. Soalnya jadi coba jelasin dulu. Kan yang A itu kan sisa uang menurut buku kas. Terus yang B itu uang dalam kas. Nah, uang dalam kas kan dia termasuk yang poin 3 itu kan ada lain-lain bon-bon yang belum diperhitungkan. Nah, berarti si bon-bon yang belum diperhitungkan itu dia tuh sebagai uang dalam kas juga gitu loh. Terus berarti? Nah, jadi aku mikirnya tuh yang di adjust tuh emang cuman selisihnya doang gitu loh. Oh, 1182 doang ya berarti? Oh, kalau menurut aku ya. Kan lanjut. Misal uang dalam kas yang uang tunai sama uang logamnya nih ada misal ya. Misal 1 juta gitu. Terus ada ini 67500. Terus kan selisih uang kasnya berarti 182.500. Iya. Itu kan yang kita masukin ke pare berarti cuma 182-nya itu nggak sih? Aku jadi bingung. Bentar ya guys. Ayo yang lain siapa yang bisa menjawab? Ini deh kayaknya aku jelas tengah. Jadi kayak 6.500 tuh uang nggak sih? Maksudnya uang yang ada.
Gitu nggak sih maksudnya? Itu Hah, gimana, uang Rik? yang nggak ada nggak sih sebenarnya? Kalau aku mikirnya tuh, kan dia nggak ada toh 6.500. Makanya jadi, ya udah jadi semuanya. Jadi semuanya kan nggak ada. Kan nggak ada Kalau uangnya. Soalnya kalau nanti dia misalnya, bakal di-reimburse gitu gak sih? kalau menurutku ya, kan yang A, mm-mm. A sama B itu kayak yang terpisah gitu kan. Nah, kalau B itu kayak yang kasnya ada berapa, terus yang belum di-reimburse-nya tuh berapa. Nah, kalau menurutku harusnya yang 6.700 itu ngurangin uang yang ada cash on hand gitu. Emang itu kan? Emang gitu nggak sih? Nah, kalau gitu berarti ini tuh minusnya lebih dari 1.250.000 nggak sih harusnya? Oh, guys. Yang Gimana sih, ini aku tuh tambah bukan bingung. Ya. ini bukan ngurangin cash on hand loh, guys. Kayaknya. Yang nomor 3, yang 6.500. Iya, soalnya tuh justru kalau menurut aku dia tuh kayak uang yang seharusnya ada di cash on hand karena dia tuh harusnya tuh uang kas kecil cuman belum di reimburse gitu. Oh, Jadi duitnya tuh ada gitu, cuman belum diganti karena oh iya. kayak masih notanya doang gitu loh. Iya. Makanya dikurangi nggak tuh? Aku mikirnya gitu, karena cuma nota doang, jadi dia mengurangi cash on Iya, hand. Aku mikirnya gitu. Jadi kayak sisan di reimburse ngono loh. Iya sih, ya nggak sih? bingung guys. Soalnya kalau menurutku gini bedanya, kan kalau yang 6.700.000 ini dia itu gimana ya? Duitnya nggak ada. Cuman dia tuh ada buktinya gitu loh, ada buktinya. Jadi itu bukan sesuatu yang harus disesuaikan karena itu udah benar. Nah, sedangkan kalau yang uang yang 1.182.500 ini dia tuh harusnya ada loh. Karena nggak ada bukti pemakaian uang senilai 1.182.000, tapi kok cash-nya nggak ada gitu. Iya. Aku mikirnya tuh 6.500 kan belum dibebanin ya. Aku mikirnya karena dia belum dibebanin jadi mengurangi biar dibebanin. Aku mikirnya gitu. Jadi dia bukan kas gitu loh, maksudnya. Iya. Benar. Itu kan kalau belum di reimburse, itu kan berarti kayak kita belum ngambil duit kan dari cash on hand kita. Iya nggak sih? Oh, jadi minusnya tuh lebih dari 1.250.000 gitu nggak sih maksudku? Iya nggak? Iya. Ini teman-teman. Ini menurut aku ya. Bisa juga, tapi aku jadi Iya, gimana? Belum di reimburse itu maksudnya belum diisi kembali nggak sih? Jadi sebenarnya kita udah keluarin kas dari kas kecil, cuma kan kas kecil saldonya harus tetap segitu terus kan tiap periode. Iya. Jadi kita udah keluarin kas kecil, cuma belum diisi lagi gitu loh kas kecilnya. Mungkin maksudnya gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu kita udah bayar sih beban-beban kecil-kecil ini. Nah, terus kenapa kok kita adjust-nya cuma 1.182.000 itu? Ya karena itu. Seharusnya kan kita punya 1.250.000. Nah, tapi pengeluaran yang udah pasti itu, yang kita tahu duitnya kemana itu, cuma sebesar 6.500. Nah, sedangkan yang 1.182.500 kita nggak tahu di mana. Makanya kita mengadjust ini soalnya ini tuh kayak indikasi kecurangan gitu loh, apa fraud apa gimana, soalnya kita nggak tahu di mana posisinya si 1.182 ini. Itu nggak sih? Iya, menurut aku juga gitu. Berarti cuma 1.182 gitu ya? Pokoknya aku ganjel 1.250 deh. Soalnya kan ini loh, dia tuh dimasukin di poin uang dalam kas juga. Jadi dia tuh dihitung gitu. Oh, berarti harusnya masuk ke nomor 5 nggak sih? Kalau menurutku kok gitu berarti masuk nomor 5. Jadi harusnya 6.700 masuk ke sini nggak sih? Pengeluaran yang belum dibukukan juga. Kan dia emang belum dibukukan.
biar sama, biar 0. Aku mikirnya gitu malah jadinya sekarang. Aneh ya, Kalau menurut kok gini ya. Jadi untuk yang 67500 itu kan dia kayak beban-beban lain-lain yang belum di-reimburse kan. Kita tahu kalau misalkan belum di-reimburse itu berarti bebannya itu belum kita bayarin gitu loh. Berarti kayak kita tuh kayak masih ngutang gitu nggak sih? Nah, sedangkan yang per 31 Desember itu harusnya untuk yang beban-beban beban lain-lain sama beban-beban lain-lain itu kan harusnya udah di-reimburse, tapi belum di-reimburse. Nah, makanya itu kita kurangin nggak sih? Makanya yang 125 itu harus kita kurangin sama yang 67500. Makanya kita jurnalnya itu beban lain-lain terhadap kas kecil. Nah, kemudian kan dia tuh saldo kasnya itu kan sisanya jadi 1.182.500. Nah, itu setelah kita lakukan reimburse per tanggal 31 Desember. Nah, tapi pada kenyataannya waktu kita melakukan inspeksi atau kas opname itu yang ada itu cuma 1.508 kan. Dan dalam arti kata lain tuh dia kan cuma yang ada tuh kas besar. Sedangkan yang sisa yang 1.182.500 itu kan nggak ada. Jadi karena kas kecil itu nggak ada, jadi juga kita harus adjustmentnya gimana piutang lain-lain. Karena kalau misalkan ada selisih kas, itu kan dibebanin ke gajinya si itu, siapa namanya? Yang ceweknya itulah, ke Trinita kan. Makanya kita jurnal dia itu piutang lain-lain terhadap kas kecil gitu kan. Jadi kan antara jurnal yang awal tadi, waktu kita beban reimburse sama yang jurnal piutang lain-lain dari Trinita, itu kan kayak ada 2 jurnal adjustment kredit untuk kas kecil. Yang pertama untuk jurnal kredit kas kecil yang 67.500 saat kita melakukan reimburse, harusnya reimburse ya, karena pada saat itu tuh 31 Desember dia belum reimburse, padahal harus udah reimburse. Sama yang kedua itu untuk yang adjustment karena yang 1.182.500 itu nggak ada. Jadi total adjustmentnya yang di C, kertas kerja C itu dia tuh jadinya 1.250.000 karena dia itu yang 67.500 tambahin lagi ke yang 1.182.500. Menurutku gitu. Oh, iya. Gitu nggak sih? Ini cocok. Oke. Iya, kalau dilihat dari jurnalnya ya bener gitu sih berarti. Jadi gimana? Iya, benar. Kayaknya benar. Malah bingung nih tapi. Aku mau nanya. Berarti pokoknya yang buat di Paribot ini tuh berarti atas misal nanti ada uang cash on hand-nya ya misal. Nah, berarti nanti yang kita masukin ke adjustment itu berarti misalnya ini 1 juta ya. Misalnya ini 1 juta ya. Nih 1 juta ya. Nih 1 juta. Enggak mau. Enggak mau. Jadi 1 juta pokoknya. Berarti kan selisihnya 182.500. Iya. Selisihnya kok 182? 182.500 kayak sih. Kalau naik ini udah di 1 juta. Jadi 182.500 kan? Iya. Iya. Nah, berarti nanti yang kita adjust tuh berarti 182.500 tambah 67.500. Soalnya dia tuh emang ada cash on hand-nya 1 juta gitu nggak sih? Iya betul. Berarti artinya ini yang waktu cash of name itu yang kita temuin bukan 1.508 ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 1 juta waktu cash of name tuh kita dapatnya 2.508 gitu kan maksudnya? Oh ya oke. Aku bingung nih ulangi Bon. Lawak. Kalau ada 1 juta tadi gimana? Kalau ada 1 juta kan ada 1 juta nih. Uang tunai 1 juta. Kita ada cash on hand 1 juta. Terus? Jadi waktu kita cash of name dia itu kan tadi yang kas besar itu kan 1.508. 15.508. 15 juta ya? Oh ya 15 juta. Sorry. 15 juta 508. Nah, kemudian cash of name untuk yang kas besar itu 15.508. Kemudian ada juga tambahan ini yang cash on hand-nya untuk kas kecil dia 1 juta. Berarti kita waktu cash of name itu kan dapatnya berarti 16.508 gitu kan? Nah, kemudian ternyata ada yang belum di reimburse nih 67.500. Nah, berarti saldo yang awal tadi tuh kita kurangin yang 1 juta sama yang 67.500. Berarti kan sisanya dia tuh ada kekurangan tuh.
sebesar 182.500. Nah, ini harus kita jurnal kan. 500. Jurnalnya itu kan, nah gitu. Jurnalnya ini kan berarti piutang lain-lain terhadap kas kecil 182.500. Berarti untuk yang di adjustment nanti itu yang dikreditin itu berarti ya yang 67.500 ini ditambah sama yang 182.500 gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, apa ada yang mau bertanya lagi, guys? Berarti Mumpung kesimpulannya, ada Andro, guys. kalau kita dapat selisih uang kas itu nggak boleh langsung dimasukin ke pare gitu kan, berarti. Kita harus lihat jurnalnya juga kan. Harus lihat bebannya juga nggak sih ya? Oke. Iya, Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang mau tanya lagi, guys? Maaf, aku tadi keluar. Gimana? Ada yang mau tanya lagi atau udah selesai aja? Udah sih kayaknya, Rik. Udah ya. Besok masih ada tender lagi jam 8, guys. Oke, nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku serahkan ke Mbak Yulia. Oke, makasih banyak, Rik. Ya, terima kasih banyak ya, Rika. Ya, maaf ya kalau salah-salah. Terima kasih, diskusinya sangat menyenangkan.